Enam orang pekerja yang bertugas menambal aspal di jembatan harus meregang nyawa dalam mobil yang tenggelam ke sungai Patapsco. Meninggalkan istri dan anak yang harus tabah ditinggal tulang punggung keluarga mereka. Kejadian yang sangat menyedihkan ini mengguncang seluruh Amerika dan dunia. Apa yang menyebabkan tragedi menyedihkan ini terjadi? Bagaimana dampak ekonomi yang timbul dari kecelakaan tersebut? Dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Selasa yang tenang di kota Baltimore berubah mencekam ketika kapal kargo berukuran besar melaju seakan berniat menghantam. Jembatan tua yang kokoh pun hancur seketika, menyisihkan puing dan tangis akan kepergian 6 korban tak berdosa. Mengapa ke-6 korban ini jadi korban dalam hancurnya jembatan? Semuanya akan dibahas dalam episode Dokumentari Bisnis kali ini. Gua Aftan Nasrullah, mari kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita ngopi dulu dan ngerokok. Kopi ini dipersembahkan oleh Ajib Coffee, coffee shop terbaik yang ada di Bekasi, khususnya di Harapan Indah. Jadi buat teman-teman yang ada di Bekasi atau khususnya di Harapan Indah, silakan mampir di Ajib Coffee karena banyak fasilitas yang luar biasa. Termasuk smoking room ber-AC, parkirannya luas, ada musola juga, dan bahan baku yang digunakan sangat berkualitas. Mampir aja di Ajib Coffee, your second home. Kok gelasnya nggak ada logonya? Ini dine-in, jadi di Ajib Coffee itu bukan cuma cup take away saja, tapi bisa dine-in juga dengan menggunakan gelas seperti ini. Biar lebih terasa coffee shopnya gitu. Ini karena ini bukan coffee shop skena ya, karena biasanya yang skena-skena itu nggak berkualitas. Hancurnya jembatan bernama Francis Scott Key ini terjadi gara-gara satu kapal kontainer dengan panjang 299 meter dan lebar 48 meter hilang kendali dan menghantam satu tiang penyangga jembatan tersebut. Dari kronologi sama video yang beredar di internet, kalian bisa saksiin kalau kecelakaan yang terjadi pada pukul 1 dini hari ini disebabkan malfungsi mesin kapal. Dalam video kelihatan beberapa kali lampu kapal nyala-mati dan ngeluarin asap. Ibarat domino, tabrakan ini buat seluruh jembatan roboh dengan hanya satu sentuhan. Kebayang nggak sih gimana paniknya masyarakat pas tahu ada kapal yang gede banget mau nyeruduk jembatan tersebut? Itu merinding banget sih. Berbagai kendaraan yang nggak sempat keluar dari jembatan terpaksa nyemplung ke sungai Patapsco. Meski banyak pemilik kendaraan yang ngungsi duluan sebelum jembatan ambruk, nyatanya tragedi ini menelan korban. Korban yang meninggal dari insiden ini adalah 6 pekerja proyek yang lagi nambal lubang aspal di jembatan tersebut. Dari total 8 pekerja yang ada di lokasi kejadian, 2 diantaranya selamat dari kecelakaan. Sedangkan 6 lainnya dinyatakan hilang dan meninggal. Gua pribadi mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya para pekerja yang luar biasa bekerja menambal jalan di pagi buta supaya warga bisa berjalan dengan leluasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari beberapa media menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan mereka udah diinspeksi loh sama US Coast Guard di New York dan nggak ditemuin masalah apapun. Malah sebelum keluar dari kota Baltimore, kapal udah melalui pengecekan dan perawatan mesin rutin. Meskipun sudah ngantongin beberapa bukti dari kecelakaan ini, beberapa pakar ahli transportasi di Amerika nyebut investigasi ini membutuhkan waktu yang sangat cukup lama. Soalnya untuk dapat bukti di lapangan harus melakukan wawancara awak kapal dan analisis data recorder kapal perlu waktu 1-2 tahun. Bayangkan kalau kejadian ini di Indonesia, kira-kira butuh berapa tahun ya? Runtuhnya jembatan Francis Scott Key pasti ngerugiin berbagai pihak dong. Jembatan penghubung yang udah dilalui lebih dari 3.600 truk dan 30.000 mobil per hari ini vital banget buat pengiriman logistik jalur darat. Bayangin, misalnya jembatan kayak Suramadu atau Ampera tiba-tiba rubuh. Bayangin nih ya, amit-amit, mudah-mudahan nggak terjadi. Ini kejadian di Suramadu atau Ampera. Di Suramadu deh karena gue orang Madura gitu ya. Bayangin kalau terjadi rubuhnya Suramadu. Saya yakin sih akan jadi 2 berita ya. Berita suka dan duka. Dukanya ya pasti penghubung antara Surabaya dan Madura akan terhambat
kegiatan ekonomi antara Surabaya dan Madura juga akan terhambat. Tapi berita baiknya, banyak besi tua berkeliaran. Udah. Aduh anjing tuh. Dengan runtuhnya jembatan yang ada di sungai aja, bikin pelabuhan lumpuh sampai waktu yang belum ditentukan. Padahal, pelabuhan terbesar ke-9 di Amerika ini jadi infrastruktur ekonomi paling penting lewat ekspor-impor kendaraan, mesin, alat pertanian, sampai gas alam cair dan gula. 2023 lalu aja, pelabuhan ini udah ngehandle berbagai barang ekspor-impor senilai lebih dari 80 miliar US dollar atau setara 1.272 triliun rupiah. Bukan 271 triliun ya. Mantap Bu Sandra. Mereka juga ngasilin sekitar 33 miliar US dollar atau 53 triliun rupiah per tahun. Serta 139 ribu pekerja. Ditutupnya pelabuhan tentu bisa berakibat fatal yang sangat buruk buat para pekerja di sana. Dari hasil perhitungan perusahaan software analisis ekonomi Implan, disebut kalau 15.000 pekerja beresiko kehilangan sekitar 275 juta dolar atau setara 4,3 triliun rupiah dari total gaji pribadi akibat pelabuhan tutup selama sebulan saja. Artinya ada ribuan pekerja yang nggak dapat gaji cukup buat ngebiayain anak istri selama sebulan. Atau amit-amitnya diberhentiin karena kondisi ekonomi yang nggak tentu sampai pelabuhan dibuka kembali. Setelah kejadian tadi, kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana cara ganti ruginya? Dengan kerugian tadi, tentunya pihak Grace Ocean Private sebagai pemilik kapal kargo harus ganti rugi atas insiden tersebut. Meski estimasi kerugian belum pasti, tapi pihak kapal bakal dapat tuntutan ganti rugi ratusan juta dolar. Cuman ya, kayaknya buat minta ganti rugi secara penuh itu bakal sulit deh. Soalnya mereka udah ngajuin petisi yang berisi pernyataan kalau terjadi runtuhnya jembatan Baltimore bukan kelalaian dari perusahaan. Dan mereka nggak harus tanggung jawab dari kejadian itu. Di petisi mereka juga bilang kalau diminta untuk tanggung jawab, pemilik kapal cuma perlu bayar ganti rugi nggak lebih dari nilai kapal dan isi kargo tersebut. Yang sekarang turun jadi 43,7 juta dolar atau sekitar 697 miliar rupiah. Dan harga awalnya 90 juta dolar. Padahal biaya bangun ulang jembatan Baltimore aja ditaksir bisa sampai 400 juta dolar loh, atau 6,3 triliun rupiah. Enteng ini mah bagi 271 triliun. Ya nggak nutup lah kalau kata gue, kalau cuman bayar cuman dari 1/4 dari harga kapal tersebut. Apalagi sampai suaranya di nol kan. Bener aja, tuh gitu. Lewat peristiwa ini, gue mendapatkan beberapa kesimpulan. Tragedi ini jadi momen introspeksi buat pemerintah di berbagai negara, khususnya Indonesia, soal pentingnya keamanan jembatan dan infrastruktur transportasi. Soalnya, kalau sampai jalanan yang kita gunakan bermasalah atau berbahaya, pasti bakal ngerugiin dari sisi ekonomi, bahkan nyawa. Makanya saran gua, bukan saran nih, harusnya buat oknum pejabat di lapangan, please jangan gunain anggaran pemerintah buat belanja bahan yang murahan dengan maksud nilep sisa anggarannya. Taruhannya nyawa, bro. Intinya gue cuma mau ngingetin buat selalu ngecek kendaraan sebelum berpergian. Walau kita nggak tahu ya apa yang bakal terjadi di jalan, tapi nggak ada salahnya buat kalian ngeluangin waktu buat ngecek kondisi kendaraan di bengkel demi keselamatan bersama. Ingat, uang bisa dicari, tapi nyawa nggak bisa diganti. Terakhir, siapkan dana buat kejadian tak terduga. Bisa jadi pas sudah rutin perawatan kendaraan, kalian malah tetap kecelakaan, kayak kasus kapal kargo Dali ini. Makanya selain cek kendaraan, gue saranin kalian ngajuin asuransi buat dana persiapan kalau amit-amit kena musibah di jalan. Mungkin cukup video buat kali ini. Gue Aftan Nasrullah. Bye-bye.